Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang fluida statis. Fluida statis itu sendiri terdiri dari 3 subpokok bahasan, yaitu tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tekanan hidrostatis. Pada saat mempelajari tentang tekanan hidrostatis, peserta didik akan diminta untuk melakukan praktikum dengan LKPD seperti berikut ini. Pertama, siswa akan diminta untuk membaca materi ulasan sedikit tentang tekanan hidrostatis. Di situ dinyatakan bahwa semakin tinggi permukaan cacah dalam wadah, cacah tersebut akan semakin berat, sehingga tekanan yang dikerjakan cacah pada dasar wadah semakin besar. Selanjutnya, peserta didik akan mendapatkan penjelasan tentang tekanan hidrostatis pada bejana dan PPAU yang berisi fluida. Ini alat percobaan yang sudah saya buat untuk membuktikan atau mencari konsep tentang tekanan hidrostatis, di mana ada selang bening yang dipasang seperti ini, membentuk pipa U pada papan triplek, kemudian diberi skala, kemudian salah satu bagian selang dihubungkan dengan corong, dan corongnya nanti akan dihubungkan dengan wadah yang berisi air yang mempunyai skala juga. Tujuan dari percobaan ini adalah menjelaskan siswa mampu menjelaskan konsep tekanan hidrostatis. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan bisa menentukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Sebelum memasuki ke langkah-langkah percobaan, siswa akan diminta merumuskan masalah yang disajikan, yaitu berdasarkan alat percobaan atau alat peraga ini, ketika corongnya dimasukkan ke dalam wadah berisi air, apa yang akan terjadi. Setelah itu, siswa akan diminta untuk membuat hipotesis atau jawaban sementara dari rumusan masalah tersebut. Nah, setelah mengisi kedua bagian itu, siswa akan diminta melakukan prosedur percobaan karena alat dan bahannya sudah disediakan, di mana tadi sudah dijelaskan ada selang bening, kemudian ada corong, ada gelas ukur, ada perekat, penggarisnya ditempel di papan dan dicorong, di wadah berisi air, kemudian ada balon. Balon ini untuk apa? Balon ini untuk menutup bagian permukaan corong, jadi mencegah masuk air ke dalam corong. Kemudian fluida yang digunakannya adalah air biasa. Nah, langkah yang pertama, setelah alat peraganya disiapkan, siswa diminta untuk menekan corong pada gelas ukur yang berisi fluida pada kedalaman tertentu. Lalu catat berapa ketinggian air yang naik pada selang atau amati apa yang terjadi pada air yang terdapat pada selang. Ketika corong ditekan pada gelas ukur yang berisi fluida, itu dimulai pada kedalaman yang paling atas dulu. Kemudian diamati apa yang terjadi, apakah ada kenaikan air pada selang atau tidak, kemudian dicatat. Nah, ulangi langkah keempat dan kelima dengan kedalaman yang berbeda sebanyak 5 kali pengamatan. Nah, seperti yang sudah tadi dijelaskan, ini pada wadahnya ada skala dalam sentimeter. Nanti siswa diminta untuk menekan corong pada kedalaman paling atas, kemudian semakin dalam, kemudian tengah-tengah, sampai semakin dasar. Nah, ini nanti diamati apa yang terjadi dengan air yang terdapat pada selang yang dipasang secara pipa. Nah, setelah sambil melakukan langkah percobaan itu, siswa diminta untuk mengisi data pengamatan. Yang pertama adalah jenis fluida, di mana fluidanya adalah air biasa, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian hasil pengamatannya tadi dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Ini ada 4 kolom. Yang pertama nomor, yang kedua kedalaman, yang ketiga delta H atau selisih, yang ketiga adalah tekanan hidrostatis. Kedalaman ini merupakan jarak yang ditempuh
atau kedalaman yang ditempuh oleh corong ketika dimasukkan ke dalam wadah berisi air. Nah, ini seperti ini. Mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Kemudian ini delta H. Delta H apa di sini maksudnya? Itu adalah selisih ketinggian air yang naik pada selang pipa U. Misalnya, ketinggian air sebelum diberi tindakan itu adalah 2 cm. Kemudian ketika corongnya dimasukkan ke dalam air, apakah air pada selang itu mengalami kenaikan atau tidak? Kalau mengalami kenaikan, kemudian dicatat dan dihitung berapa selisih kenaikannya dari ketinggian molekula. Nah, seperti itu. Itu untuk menghitung delta H. Kemudian kolom yang ketiga, siswa diminta untuk menghitung berapa besar tekanan hidrostatis yang disebabkan oleh zat cair yang ada pada selang tadi dengan menggunakan persamaan P sama dengan rho G delta H. Rho-nya ini tadi sudah diminta untuk dicari karena jenis fluidanya air biasa, maka rho-nya adalah massa jenis air. G-nya sudah disediakan 10 meter per sekon kuadrat dan delta H ini tadi berdasarkan hasil pengamatan. Nah, setelah ini selesai dikerjakan data pengamatannya, tekanan hidrostatis untuk masing-masing kedalaman juga sudah dihitung. Kemudian siswa diminta untuk menjawab pertanyaan pada bagian diskusi dan analisis. Ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, bagaimana nilai tekanan hidrostatis jika kedalamannya diubah-ubah? Ini pertanyaan ini dijawab dengan data percobaan tadi, ya, yang tekanan hidrostatis. Apakah sama, berkurang, atau naik? Kemudian yang kedua, bagaimana nilai tekanan hidrostatis jika jenis fluidanya diubah-ubah? Ini memang idealnya fluida yang digunakannya itu berbeda. Misalnya air biasa dengan minyak gitu. Tetapi berhubung karena waktu yang terbatas, maka fluida yang digunakan hanya satu jenis saja. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, siswa atau peserta bisa melakukannya dengan studi literasi. Yang ketiga, jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Untuk menjawab pertanyaan ketiga, siswa akan mendapatkan data dari tabel pengamatan yang tadi tekanan hidrostatis, kemudian dari data ini, jenis fluida dan gravitasi. Nah, setelah selesai menjawab pertanyaan yang 3 tadi, untuk menganalisis data, kemudian siswa diminta untuk mengambil kesimpulan dari percobaan yang sudah dilakukan. Caranya dengan menjawab atau menjelaskan ini tadi sesuai dengan tujuan kegiatan, yaitu yang pertama konsep tekanan hidrostatis itu seperti apa sesuai dengan hasil percobaannya tadi. Kemudian yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Ini juga berdasarkan tabel pengamatan yang sudah dikerjakan. Nah, setelah melakukan praktikum ini, jadi siswa bisa mengetahui apa itu tekanan hidrostatis, kemudian apa saja faktor yang mengaruhinya, dan nanti ini nyambung ke hukum utama hidrostatis. Kemudian setelah itu siswa juga bisa mencari atau menganalisis penerapan konsep tekanan hidrostatis itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini, yaitu membahas tentang konsep tekanan hidrostatis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.